Siap kelas ya, kita akan lanjutkan ke materi bab 2, yaitu sistem pembukuan berpasangan. Kita akan melihat berbagai akun-akun yang ada di buku besar. Yang pertama yaitu ada yang namanya akun Brie. Itu ya, atau akun yang ada di neraca. Kemudian ada akun nominal, yaitu akun yang ada di laporan laba rugi. Yang ada di neraca itu terdiri dari 3 hal tadi itu, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan yang ada di laporan laba rugi ada 2 saja, yaitu pendapatan dan beban atau biaya. Nah, akun real dia itu sifatnya bisa berulang-ulang dan selalu ada. Akun ini sepanjang hidupnya perusahaan. Nah, sedangkan ini akun ini bisa ditutup. Ini ditutup setiap kali dibuat laporan keuangan. Ini akun pendapatan dan akun biaya ini hanya berlaku untuk 1 periode. Tutup, kembali lagi ke jumlah ke angka 0. Sedangkan akun real yang ada di neraca dia itu selalu ada, akun yang bisa digunakan secara berulang-ulang setiap periode ya, sampai perusahaan itu ditutup. Nah, kita lihat sekarang di antara 5 akun besar yang kita miliki ini, dia memiliki sifat pertambahan berkurangnya seperti ini. Ini aset. Aset ya. Kalau bertambah dia di debit. Kalau berkurang di kredit. Kalau saya pribadi ini memaknai debit itu sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kreditnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi aset, contoh aset itu adalah kas. Kalau kas kita bertambah berarti kita senang. Kalau kas kita berkurang berarti itu kurang menyenangkan. Aset, kemudian ada liabilitas, kewajibannya utang. Nah, kewajiban kita itu bertambah, senang nggak kita? Nggak senang, maka dia di kredit. Kalau berkurang, senang kita di debit. Ekuitas atau modal, ini sifatnya sama dengan kewajiban. Semakin banyak pertambahan modalnya, semakin banyak beban kita, tanggung jawab kita kepada pemiliknya. Kredit juga dia kalau bertambah, berkurangnya di debit. Ekuitas, setelah itu ada pendapatan. Pendapatan dia pembantu akun modal. Semakin besar jumlah pendapatan, kemungkinan modalnya dia akan semakin besar. Jadi bertambahnya juga di kredit, berkurangnya di debit. Ada beban atau biaya, bertambahnya dia di debit. Ini juga akun pembantu modal, berkurangnya di kredit. Nah, jadi apa yang saudara pikirkan secara sederhana bahwa bertambah itu debit, berkurang itu kredit, itu salah. Itu hanya berlaku di aset. Hanya berlaku di aset dan di beban atau biaya. Hanya 2 komponen ini yang berlaku, bertambah itu debit, ya, berkurang itu kredit. Sedangkan 3 komponen lagi, malah yang lebih besar ya, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, itu ya. Jadi ini yang sangat penting untuk Anda harus pahami. Saya beri contoh seperti yang saya sudah kemukakan di bab 1 tadi itu. Jadi ada penyerahan modal awal 100 juta. Nah, Anda bisa lihat tayangan video yang di awal, penyerahan modal 100 juta modal awal. Apa yang bertambah? Kas bertambah. Dan itu aset kas. Kemudian apa yang bertambah lagi dia? Ekuitas, modal. Modal bertambah ya, ekuitas bertambah. Jadi kas bertambah di debit,
modal bertambah di kredit. Jadi harus kita buat seimbang selalu antara debit dan kredit. Itu namanya sistem pembukuan berpasangan. Apapun transaksinya, berapapun jumlah jurnalnya, akan selalu bisa membuat seimbang atau balance antara debit dan kredit. Langkah kedua, contoh soal tadi itu, pembelian peralatan secara tunai 20 juta. Apa yang bertambah? Peralatan, aset. Apa yang berkurang? Kas, juga aset. Jadi peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Yang ketiga, ada pembelian perlengkapan secara kredit. Secara kredit itu artinya kita masih utang. Yang bertambah adalah perlengkapan, debit. Yang bertambah lagi adalah utang, kredit. Bertambahnya dia di kredit. Jadi pembelian perlengkapan secara kredit, maka perlengkapan bertambah debit dan utang bertambah di kredit. Transaksi tanggal 4, penerimaan pendapatan jasa secara tunai. Maka yang bertambah adalah kas, debit. Yang bertambah lagi adalah pendapatan di kredit. Jadi tempatnya adalah kas, debit, pendapatan, kredit. Transaksi berikutnya, pembayaran utang usaha. Pembayaran utang kita menggunakan kas. Yang berkurang adalah utang kita berkurang di debit, utang kurang di debit. Apalagi yang berkurang? Kas berkurang di kredit. Oke ya. Pembayaran beban sewa, beban bertambah di debit. Akibat membayar beban, maka kita menggunakan kas berkurang di kredit. Jadi beban debit, kas di kredit. Pembayaran gaji, beban gaji bertambah, debit dia. Kemudian apa yang digunakan membayar? Kas kurang di kredit. Nah, ke transaksi tanggal 8, penerimaan pendapatan jasa, perhitungan pendapatan jasa secara kredit. Ini ada pelanggan yang memanfaatkan jasa perusahaan tetapi dia belum bisa bayar, belum dilunasi. Nah, jadi itu memunculkan piutang. Piutang itu kategori aset. Jadi piutang bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Transaksi berikutnya yang tanggal 9 adalah pengambilan privé 8 juta. Privé itu rekening pembantu modal. Privé bertambah debit, kas berkurang kredit. Nah, itu transaksinya sehingga menyebabkan ada penambahan dan pengurangan yang seperti yang saya tuliskan tadi itu. Namun itu harus masuk ke dalam rekeningnya, ya. Nah, di sistem pembukuan ini kita akan menggunakan rekening. Tidak boleh menggunakan T biasa begini ya, tidak boleh. Ini hanya untuk. Tidak boleh juga saudara menggunakan debit kredit saldo, tidak boleh ya. Kita contoh akun kas, misalnya nomor akunnya adalah 101. Di sini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi debit. Di sini sudah kreditnya, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada kredit. Nah, perlu sekali untuk membuat nomor akun karena di dalam sebuah sistem informasi akuntansi kamu atau akuntansi yang menggunakan komputer, kamu hanya akan menekan nomor-nomor ini akan jadi berita debit atau kredit. Nah, jadi inilah rekening yang benar yang harus dibuat dalam pembelajaran. Tidak boleh menggunakan ini aja. Jadi kalau ini kurang lengkap ya. Juga tidak boleh ya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Tidak boleh begitu. Itu hanya untuk alasan kepraktisan. Apa tujuannya untuk memberikan ini sisi yang debit dan sisi kredit? Tujuannya adalah supaya saudara tahu pasti apakah yang mempengaruhi kas di debit dan rekening-rekening apakah yang mempengaruhi kas di kredit, supaya saudara punya kesimpulan. Maka tidak diizinkan dalam pengajaran menggunakan debit, kredit, saldo yang seperti tidak bisa. Untuk sesi kepraktisan nanti dalam praktek ya bisa menggunakan yang seperti itu, tapi di pengajaran tidak dimungkinkan. Ini ya contoh akunnya. Nanti untuk memasukkan ke transaksi saya akan jelaskan pada sesi
jurnal. Oke?